kasih buatlah karyamu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya, bukan memujimu selamanya. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melibatkan kami di tempat pemakaman dunia Tuhan. Dan kami mau terus memuji Tuhan sampai kami memakamkan pun, sampai hal-hal yang mungkin secara manusia sesuatu yang menyedihkan, kami tetap mau memuji Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan sampai selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur dengan berkata, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Oh, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dengan bangga, dengan syukur, katakan kepada Tuhan, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi mari bersama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, berarti kau jadikan hidupku, berarti kau jadikan hidupku, berarti. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus yang adalah Juru Selamat, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan, kepastian kehidupan yang kekal. Saat ini bersama-sama dengan keluarga dan sidang perkabungan, kami ada di tempat ini. Kami berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, sebab sungguh kami melihat, kami mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kami berkata bahwa Engkau Allah yang besar, sebab kami tahu bahwa kebesaran-Mu mengatasi setiap kematian. Oleh sebab itu Tuhan, di tempat ini, sebelum kami memakamkan almarhumah, kekasih, istri, keluarga, dan saudara buat setiap kami memohon kembali pertolongan Tuhan bagi kami khususnya, bagi suami, bagi kami semua, untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Keluarga yang berduka dan juga seluruh sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menghantar, bahkan untuk memakamkan jenazah almarhumah Ibu Hana Pangke yang sama-sama kita kasihi. Ini merupakan saat terakhir bagi kita untuk bisa ada di dekat hidup atau tubuh jasmaninya. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusan Kristus, kita percaya bahwa meskipun ini sebagai tempat peristirahatan terakhir, kita memiliki sebuah keyakinan dalam pengharapan. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan, bahwa ia telah bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa yang kekal. Dan kita juga memiliki sebuah keyakinan bahwa akan tiba waktunya ketika Kristus datang, maka yang mati akan dibangkitkan dan kita akan dikumpulkan bersama-sama. Itulah sebabnya di tempat ini kita kembali diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana pengharapan kita di situasi kematian yang sedang dihadapi. 1 Petrus 1 ayat 3-6, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apalagi kepada kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, kita telah menerima, memahami bahwa kematian adalah sebuah kepastian buat setiap kita. Kematian adalah sebuah keadaan yang tidak dapat kita hindari, keadaan yang tidak bisa terelakkan di dalam kehidupan kita. Meskipun keadaan kematian adalah keadaan yang begitu sulit, yang dihadapi oleh setiap orang, bahkan semua orang, tetapi di tempat ini kita harus mengatakan pengakuan iman dan pengharapan kita, bahwa sesungguhnya menghadapi situasi kematian, kita adalah umat kepunyaan dari Tuhan
Allah sumber kehidupan. Haruslah menjadi sebuah pengharapan dan keyakinan kita, meskipun kematian adalah sebuah fakta dan tidak bisa terhindar dalam kehidupan kita, tetapi kita memiliki Tuhan, dan Ia bukan hanya sekedar pemimpin agama, Ia bukan disebut sebagai juru selamat dunia, tetapi Ia sejak awalnya adalah Tuhan kehidupan. Sebab segala sesuatu ada karena hakikatnya Allah kita adalah Allah kehidupan. Itulah sebabnya sebagai umat tebusan Kristus kita akan terus berjuang, berupaya untuk menghadapi situasi kematian. Dan inilah yang dialami oleh kita semua, khususnya Bapak Roni Pangke. Oleh sebab itu, biarlah di tempat ini kembali kita menyatakan iman dan pengharapan kita, bahwa kita tahu meskipun kematian akan menghampiri kehidupan kita, khususnya almarhumah, tetapi kita memiliki Allah sumber kehidupan. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Sudah mati, itu berarti ia tidak lagi bersama-sama dengan kita. Suami atau Roni dalam hal ini harus menerima sebuah kenyataan bahwa Hana tidak lagi bersama-sama dengan dia. Tetapi bukan berarti hidupnya tanpa penyertaan Tuhan. Bukan berarti hidupnya semakin hari semakin menderita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sumber kehidupan adalah sumber pengharapan yang akan memberikan jaminan buat kita bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Ia berjanji bahwa duka cita akan diganti dengan sukacita. Meskipun selama kita ada di dunia, kita mungkin tidak bisa merasakan sepenuhnya sukacita, tetapi ini akan terbukti pada waktunya nanti, ketika kita dikumpulkan bersama-sama sesuai dengan pengharapan akan kebenaran firman Tuhan. Sukacita yang abadi akan menjadi bagian buat setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama menghadapi kehidupan yang diikuti dengan kematian, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan kematian, Ia Tuhan kehidupan. Itulah sebabnya Kristus benar mati, tetapi Ia bangkit. Kebangkitannya justru untuk membuktikan, sebagaimana Ia berkata, Anak Manusia datang untuk memberikan hidup, dan supaya kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya, baiklah setiap kita saling memberikan penghiburan dan kekuatan, khususnya kepada almarhum dan kepada keluarga almarhum dan kita semua, agar kita tetap kuat menjalani kehidupan ini seperti yang dikatakan firman Tuhan, sambil kita menantikan keselamatan yang tersedia dinyatakan pada waktunya buat setiap kita. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, Ia akan hidup walaupun Ia sudah mati. Apa artinya? Ia akan hidup walaupun Ia sudah mati. Ini menjelaskan bahwa almarhumah tidak lagi mati, tetapi ia telah melihat kehidupan. Betul, di sini adalah keadaan kematian, tetapi kita sudah mengerti di sana adalah perayaan kehidupan yang kekal. Itulah fakta dan itulah kebenaran yang harus kita terima, khususnya buat Roni dan juga seluruh keluarga. Meskipun ia mati, betul, tetapi sesungguhnya detik terakhir ia menghembuskan nafasnya di bumi, detik berikutnya ia telah melihat kehidupan yang kekal, yang telah dijanjikan, dianugerahkan, yang merupakan pengharapan karena Kristus dan kebangkitannya buat setiap kita. Apa maksudnya ia akan hidup walaupun ia sudah mati? Meskipun betul Hana, istri, keluarga, dan saudara-saudara kita tidak lagi bersama-sama dengan kita, tetapi firman Tuhan atau Kristus berkata akan hidup. Artinya apa? Artinya selama kita hidup, selama kita ditinggalkan, kita masih tetap bisa merasakan dan melihat bagaimana taburan iman, teladan iman, pengharapan Hana, iman Hana sampai pada akhirnya, bahkan segala kasih dan kebaikan yang telah ditabur kepada Roni dan kepada kita semua masih akan tetap hidup. Amin. Meskipun ia tidak bersama-sama dengan kita, kita tetap mengingat bagaimana ia adalah seorang hamba Tuhan yang setia, seorang istri yang baik, seorang sahabat yang baik. Maka teladan segala sesuatu yang diperbuatnya dengan iman itu tidak pernah akan mati, akan terus
dari generasi ke generasi ketika itu diceritakan sebagai sebuah kesaksian iman. Oleh sebab itu, biarlah firman kebenaran ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Inilah saat terakhir buat kita untuk bersama-sama melihat Hana secara fisik meskipun ia ada di dalam peti dan sebentar akan dimakamkan. Tetapi kita mengetahui pengharapan kita. Tesalonika 4 berkata bahwa Tuhan akan mengumpulkan kita bersama-sama. Inilah pengharapan kita bersama. Sekaligus ini juga merupakan kekuatan dari perjuangan kita yang harus tetap melanjutkan kehidupan kita. Roni harus tetap melanjutkan kehidupan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan kehidupan. Dia Tuhan yang tidak menghendaki iman kita makin lemah dan kita mengalami kematian dan kebinasaan. Ia menghendaki agar kita tetap hidup. Ia menghendaki akan bahwa kita untuk harus selalu memancarkan kehidupan. Sebagaimana ia adalah Tuhan sumber segala kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat Kristus yang karyanya sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan telah memperkenalkan Kristus buat hidup kami. Sehingga ketika hari ini kami berkata bahwa kami adalah umat tebusan Kristus, kami diteguhkan bahwa setiap kami akan menghadapi situasi kematian. Tetapi kami punya Tuhan sumber kehidupan. Tuhan yang menghadirkan kehidupan di balik kematian. Dan kami percaya hidup kami selanjutnya adalah hidup yang akan berlimpah dengan segala kebaikan. Dan kami percaya pertolongan kekuatan Tuhan akan memampukan kami untuk tetap berjuang sampai pertandingan berakhir dalam hidup kami. Dan kami melihat kemuliaan kekal. Secara khusus kami berdoa buat Roni. Kami berdoa Tuhan, biarlah di waktu-waktu selanjutnya kekuatan dan penghiburan yang sejati Tuhan anugerahkan baginya. Berikan dia hikmat, buatlah ia mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar ia bisa tetap kuat berdiri, melanjutkan kehidupan, melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan begitu pula juga dengan setiap kami gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mengizinkan petugas untuk menurunkan peti jenazah. Saya mempersilahkan petugas untuk menurunkan peti jenazah. Kita mengangkat pujian, Tuhan adalah Gembala. Oke, baik. Baik, sebelum peti jenazah diturunkan, kita berikan kesempatan mungkin boleh dibantu untuk memfoto suami atau Pak Roni ada di sekitar. Nggak apa-apa di situ saja. Di sini aja. Jika berkenan, orang tua dari Ibu Hana juga boleh setelah ini boleh foto di depan atau di atas peti jenazah. Akan kekurangan aku, Dia memberikan aku. Saya persilakan Bapak dan Ibu, orang tua dari Bu Hana Bangke untuk juga bisa didokumentasikan sebelum peti jenazah diturunkan. Menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Saya persilakan petugas untuk menurunkan peti jenazah. Baik, mohon petugas mempersiapkan diri terlebih dahulu. Masih ada sesi foto sebentar. Gadamu dan tongkat. Gadamu dan
Itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Saya masih berikan kesempatan jika ada keluarga atau kerabat yang ingin foto bersama. Namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan tinggal, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik, saya persilakan petugas untuk menurunkan peti jenazah dan mempersiapkan diri setelah sesi foto terakhir ini. Saya persilakan petugas untuk menurunkan peti jenazah. Hatiku berserah tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Sidang pergabungan yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saya memberikan kesempatan suami almarhumah untuk menabur bunga, dan saya juga memberikan kesempatan untuk keluarga inti atau keluarga dekat terlebih dahulu untuk menaburkan bunga di atas peti jenazah dalam liang lahat ini. Kita hanya berikan kesempatan suami almarhumah dan juga orang tua dan keluarga inti saja terlebih dahulu. Pada Bapak Ibu juga nanti akan diberikan kesempatan untuk menabur setelah liang lahat ini ditutup oleh tanah. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Pada hari ini tepat hari Senin 13 Oktober 31 Oktober tahun 2022, selaku hamba Tuhan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dengan ini saya makamkan almarhumah Bu Hana Pangke, kekasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya genaplah firman Tuhan dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mempersilakan petugas untuk menutup liang lahat ini dengan tanah. Teman sekalian, mari kita tetap bermazmur dan memuji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari harta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidup. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Di dalamku pulihkan hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Setelah ini kita akan mendengar ada beberapa sambutan, baru kita akan meletakkan bunga. Nanti pertama-tama suami akan meletakkan bunga salib, dan orang tua ada lilin bisa di kiri kanan salib, dan nanti selanjutnya ada Pak Henry dan istri. Dan pertama-tama saya mewakili Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Bumuendong kemarin di hari Jumat berkunjung langsung menyampaikan salam kembali, karena kemarin sudah ada pesan-pesan kekuatan yang diberikan untuk Pak Roni terus kuat, bangkit sebagaimana Daud berkata ketika doanya untuk anak yang dia cintai, tapi dalam konteks ini istri, sepertinya Tuhan tidak jawab, tetapi dia bangkit, sehingga kita ingat ada pujian
Kau ubah rataku menjadi tarian. Kita harapkan, kita doakan Pak Roni bangkit, keluarga, papa mama semua keluarga tetap kuat, terus ada suasana yang indah yang seperti kami lihat selama beberapa hari ini, persaudaraan yang rukun, karena kami lihat begitu dekat dengan adik terkasih, dan itu pun memberkati kita semua yang hadir. Jadi semua keluarga tetap dalam anugerah Tuhan, tetap kuat, tetap melayani sebagaimana anak terkasih, istri terkasih yang setia sebagai istri tetapi juga setia melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan berikutnya saya persilakan ada sambutan dari Pak Henry atau istri. Setelah itu sambutan dari keluarga sebagai penutup. Saya persilakan. Halo, selamat siang bagi Bapak Ibu sekalian sidang perkampungan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, saya sebagai kakak dari Roni dan Hana, saya dan Pak Hendrik yang sudah bersama-sama dari beberapa belas tahun yang lalu, kami sama-sama melayani, dan di akhir-akhir hidup almarhum, Tuhan mengizinkan kami untuk selalu ada bersama-sama dengan Roni dan Hana. Hari ini secara manusia kami kehilangan. Secara manusia kami bersedih. Nah, kami tahu betapa Hana sungguh sebagai contoh istri yang luar biasa. Istri yang takut Tuhan, istri yang terus melayani suami sampai dengan masa-masa akhirnya. Roni, pesan dari kakak berdua, tetap terus ingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan punya rencana yang indah. Roni sayang Hana, kita semua sayang Hana, tapi Tuhan lebih mencintai Hana. Tetap semangat adikku. Roni sekarang harus menatap masa depan lebih dan harus terus melayani Tuhan. Saya dan Pak Hendrik juga mengucapkan terima kasih kepada tim pastoral dari GBI Glow yang selama beberapa hari ini melayani sampai dengan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang terus berkomunikasi dengan Pak Hendrik, terus mengikuti perkembangan sampai dengan tadi. Ucapan saya, tidak ada yang bisa kita kasih, tapi terus kita berdoa Tuhan terus memakai teman-teman pastoral lebih heran dan dahsyat lagi. Terima kasih buat Pak Roni Rompas dan Bu Oce yang selalu ada buat kita semua, dan semua Pak Alfredo. Terima kasih buat Pendeta Guntur, Bu Selvi yang selalu ada. Terima kasih. Itu saja dari kami. Tuhan Yesus sudah menyambut Hana di surga. Tante dan Om, sebagai orang tua, kami terus mendoakan Tuhan beri kesehatan, kekuatan, istri dan suami dan ketiga anak. Tuhan terus memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Shalom. Tuhan. Dan akhirnya saya persilakan dari keluarga yang mewakili untuk memberikan sambutan. Ya, beliau adalah paman dari Ibu Hana. Shalom, Bapak dan Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebagai wakil dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sejak dari Hana sakit sampai saat ini dimakamkan di Tanah Kusir. Kiranya Tuhan dapat membalas kasih dan kebaikan dari Bapak Ibu, terutama dari Gereja Glow, Bapak Gilbert Gumendong, dan juga para pengerjanya. Kiranya Tuhan senantiasa membalas kebaikan dari Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari keluarga, dan sekali lagi kami mengucapkan
terima kasih. Semoga kami diberikan kekuatan dan ketabahan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah, nanti akan dilanjutkan dengan penaburan bunga. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dengan bersyukur, kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. bersama dengan seluruh umat tebusan-Mu kami berkata, kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan. Jika besaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau Allah kehidupan, memberikan kekuatan dan memberikan kepada kami pengharapan untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala yang diberikan oleh Tuhan merupakan pemberian yang baik buat setiap kami. Dan kehendak Tuhan di balik kematian tetaplah kehendak yang baik bagi setiap kami. Oleh sebab itu, biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan suami almarhumah dan juga keluarga, bahkan kami gereja-Mu. Kami percaya pengharapan kami di dalam Kristus akan bersama-sama mengumpulkan kami di akhir zaman nanti, untuk kami bersama meninggikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tengadahkan wajah hati dan tanganmu, pandanglah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dengarkanlah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia hadir di tengah-tengah kita. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada kita saat ini dan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya persilakan suami terkasih Bapak Roni akan meletakkan bunga salib di tengah-tengah mungkin, dan juga foto istri tercinta di tempat yang Pak Roni inginkan. Nah, sebentar. Ya. Kemudian Papa, Mama boleh memberikan bunga yang ada lilin di kiri kanan daripada salib. Selanjutnya setelah ini saya persilakan Pak Henry Wairara bersama dengan istri untuk meletakkan bunga. Bisa di wilayah kaki sepertinya, atau di samping kiri kanan, di kiri kanan karena nanti baik untuk hiasan. Di sini, di kaki aja nanti baru ya, doanya Ya. Nah, iya. Itu kan sama. Iya, nanti tolong dirapiin lagi. Kepada kakak dari Hana bersama dengan suami bersama anak-anak, bunga-bunga yang
ada, kita boleh letakkan dan nanti disusun rapi. Iya di samping ini. Boleh di samping, di kaki, di dekat kaki boleh. Ya. Baik. Tolong disusun supaya pemakamannya indah. Nanti Bapak Ibu bersama dengan keluarga, saya beri kesempatan untuk kita menabur bunga sehingga tanah makam ini penuh dengan bunga-bunga dan wewangian. Di sini boleh kok. Di sini. Ibu. Ya. Saya persilakan suami bersama dengan keluarga terlebih dahulu untuk menabur bunga, nanti diikuti untuk setiap kita, rekan, teman, andai tolak, bergabung bersama dengan keluarga. Dengan demikian, Bapak Ibu, seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhirnya telah selesai. Puji Tuhan, terima kasih atas semua perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dari gereja pun sekali lagi kami menyampaikan syukur kepada Tuhan dan kepada keluarga juga. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani keluarga sampai ke pemakaman. Haleluya. Ini pun suka bawa daun pandan.